asy-syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menghasilkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Perkembangan Bahasa Terhadap Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini di Lembaga AUD. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pengampun yaitu Ibu Faizatul Faridi, SPD, MPD yang telah menyaksikan video saya ini. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khairisha, NIM 2202177. Di sini saya akan pertama di sini ada daftar isi, yaitu di sini ada latar belakang, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, teknik kumpulan data, lokasi subjek penelitian, dan kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama itu latar belakang masalah, yaitu anak usia ini merupakan periode yang sangat penting dalam proses pengembangan manusia, yaitu pada usia dini anak-anak mengalami pertumbuhan besar dalam berbagai aspek, baik fisik, sosial, emosional, maupun kognitif. Dan pengembangan kognitif anak usia dini mencakup kemampuan untuk berpikir, mengenali, memecahkan masalah, yaitu mengingat informasi yang mereka terima. Semua kemampuan ini saling berhubung dan menyampaikan ide, pemikiran, serta perasaan mereka. Yang lebih dari itu, bahasa juga berfungsi sebagai sarana untuk mengakses pengetahuan dan memahami dunia sekitar. Dengan bahasa, anak dapat berinteraksi dengan orang lain, memperoleh informasi, serta membentuk pemahaman tentang lingkungan dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa anak sangat penting, erat kaitan dengan perkembangan kognitif mereka. Anak yang memiliki kemampuan bahasa baik cenderungan memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik dan daya ingat yang lebih kuat dan keterampilan, yaitu sosial yang lebih berkembang. Di sini yang kedua adalah pendahuluan, yaitu berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pengembangan bahasa yang baik dapat meningkatkan keterampilan kognitif anak. Anak yang sangat sering terlibat dalam percakapan, mendengarkan cerita atau membaca buku bersama orang dewasa cenderung memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik dan kemampuan kognitif lebih tajam anak-anak ini, yaitu dapat mengonsumsikan pikiran mereka dengan lebih, memahami konsep yang lebih abstrak, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pengembangan bahasa yang dilakukan secara terencana dan lembaga PAUD dapat mengkontribusi sinergi. Selanjutnya yang ketiga itu ada kajian pustaka, yaitu perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa pada anak usia dini adalah bagian integrasi dari perkembangan kognitif, efektif, produktif, edukatif. Bahasa berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh anak, yaitu pada tahap usia dini anak-anak mulai mengembangkan keterampilan bahasa secepat-cepatnya. Kemampuan berbicara, mendengarkan, serta memahami dan memproduksi kata-kata kalimat. Menurut Piaget, perkembangan bahasa anak terjadi seiring dengan perkembangan kognitif. Pada tahap operasional, usia 2 hingga 7 tahun, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir simbolik yang memungkinkan serta mereka untuk menggunakan kata-kata untuk mewakili objek dan ide yang tidak hadir secara fisik. Yang selanjutnya ada B, yaitu hubungan pengembangan bahasa dengan kognitif, yaitu berbagai studi telah menunjukkan bahwa pengembangan bahasa yang baik dapat mempercepat perkembangan kognitif anak, yaitu terutama dalam kemampuan berpikir logis, memori, dan keterampilan pemecahan masalah. Salah satu cara yang paling jelas yaitu untuk melihat hubungan adalah melalui peningkatan keterampilan verbal anak. Dan yang kemudian mengaruhi ini adalah melalui peningkatan keterampilan verbal anak.
yang kemudian mempengaruhi cara mereka berpikir. Dan informasi studi yang dilakukan oleh Tsunoya 2010 menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam percakapan yang lebih banyak dengan orang, yaitu dewasa atau teman sebanyak, serta yang sering terpapar dengan buku dan cerita, memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik dan perkembangan kognitif yang lebih maju. Selanjutnya ada C, perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir anak usia dini, yaitu perkembangan kognitif anak itu sangat dipengaruhi oleh stimulasi yang mereka terima dalam lingkungan belajar mereka. Anak-anak pada usia dini 0-6 tahun itu berada dalam tahap perkembangan yang sangat cepat, di mana mereka belajar melalui eksplorasi dan interaksi dengan orang di sekitar mereka. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak pada usia ini berada dalam tahap sensorimotor dan tahap operasional. Pada tahap sensorimotor, anak-anak belajar tentang dunia dengan orang di sekitar mereka. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak-anak pada usia ini berada dalam tahap sensorimotor dan tahap operasional. Pada tahap sensorimotor, anak-anak belajar tentang dunia mereka melalui indera mereka, penglihatan, pendengaran, setauhan, dan gerakan tubuh. Pada tahap operasional, mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik yang sangat dipengaruhi oleh bahasa anak. Selanjutnya ada D, peran orang tua dalam pengembangan bahasa kognitif, yaitu selain pengaruh lingkungan PAUD, peran orang tua dalam mendukung pengembangan bahasa anak juga sangat penting. Penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Grace 1995 menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua yang sering berbicara dengan mereka, mendengarkan cerita dan melibatkan mereka, yaitu dalam percakapan yang bermakna, memiliki keterampilan bahasa yang lebih baik dan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, orang tua mendukung pengembangan bahasa anak melalui iterasi verbal yang aktif, dapat memberikan dasar yang kuat bagi yang perkembangan kognitif anak. Selain itu, orang tua juga berperan dalam penyediaan bahan pembacaan yang dapat merangsang perkembangan bahasa dan kognitif anak. Selanjutnya ada implementasi pengembangan bahasa dalam PAUD, yaitu di lembaga pendidikan anak usia dini di PAUD itu pengembangan bahasa harus dipandang, yaitu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak, yaitu pengembangan bahasa yang dilakukan di PAUD harus bersifat holistik, mencakup tidak hanya keterampilan berbicara dan jadi kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kemampuan untuk berimajinasi dan berkreasi. Selanjutnya di sini ada metode penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur hubungan antara perkembangan, yaitu bahasa dan kemampuan kognitif anak usia dini. Di lembaga pendidikan anak usia dini PAUD, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi di lembaga terkait dengan variabel yang diteliti, yaitu pengembangan bahasa dan kemampuan kognitif anak. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama di sini ada observasi. Observasi dilakukan untuk memantau iterasi anak dengan pendidikan serta perkembangan kemampuan bahasa kognitif anak dalam kegiatan sehari-hari di lembaga PAUD. Observasi dilakukan secara langsung di kelas maupun di luar kelas untuk menangkapkan dinamika pelajaran yang terjadi. Selanjutnya itu ada tes kognitif. Itu tes kognitif dilakukan untuk mengukur kemampuan berpikir anak dalam hal pengenalan, seperti pola, memori, logika, dan pemecahan masalah. Ini dirancang untuk menilai perkembangan kognitif anak berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Tes ini dilakukan 2 kali, sebelum sesudah perluan yang perkembangan bahasa. Ada wawancara, yaitu wawancara dilakukan dengan peran pendidik PAUD dan orang tua anak untuk mengenali lebih dalam mengenai cara mereka mendukung pengembangan bahasa dan kognitif anak.
yaitu wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai metode yang ditetapkan oleh pendidik dan mendukung pengembangan bahasa serta dukungan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Selanjutnya ada studi dokumentasi, yaitu dilakukan untuk mengumumkan data skuda yang berkaitan dengan program atau kurikulum pengajaran bahasa di lembaga PAUD yang bersangkutan. Dokumentasi ini meliputi materi pengajaran, yaitu rencana kegiatan pelajaran serta catatan perkembangan anak, yaitu yang disediakan oleh pendidik. Dengan melihat dokumentasi ini, penelitian dapat menilai kognitif yang lebih baik. Selanjutnya ada C, lokasi dan subjek penelitian, yaitu yang pertama, lokasi penelitian itu yang dilakukan beberapa lembaga, yaitu pendidikan anak usia dini yang tersebar di wilayah kota atau daerah yang lebih terpilih sebagai sampel, yaitu lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti keberadaan lembaga PAUD yang memiliki program pengembangan bahasa yang memiliki jumlah peserta didik yang cukup untuk penelitian ini. Yang kedua itu ada subjek penelitian. Subjeknya ini adalah penelitian ini adalah anak-anak usia dini yang terdaftar di lembaga PAUD yang menjadi lokasi penelitian. Subjek penelitian akan dipilih menggunakan teknik SPEL, yaitu memiliki subjek berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian paparan proposal saya. Lebih kurang saya mau minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.